Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa absen ada di Google Classroom, lalu serahkan. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga Indonesia yang baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Catherine. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap? Untuk kali ini kita akan belajar tema 8, yaitu tentang bumiku. Sub tema 3, bumi, matahari, dan bulan. Tetapi untuk materi selanjutnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Di sini ada tujuan pembelajaran. 1. Dengan mencermati bacaan, peserta didik dapat menentukan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan cermat. Yang nomor 2. Setelah menemukan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi, peserta didik dapat mengkreasikan informasi penting yang ditemukan ke dalam bentuk buklet dengan kreatif. Yang nomor 3. Setelah menyimak video tentang gerhana matahari, peserta didik dapat menjelaskan posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana matahari terjadi. Yang nomor 4. Dengan melakukan percobaan sederhana di rumah, peserta didik dapat membuat gambar model gerhana matahari. Dan untuk yang nomor 5, dengan membuat laporan hasil percobaan dan pengamatan melalui video, peserta didik mampu menemukan persamaan dan perbedaan dari hasil percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Anak-anak, untuk yang pelajaran kemarin, Ibu mau tanya nih. Sekarang apa saja benda-benda langit yang kalian ketahui? Coba. Ya. Iya, betul. Benda langit yang kita ketahui adalah matahari sebagai tata surya, pusat tata surya. Yang kedua, bulan. Ada bintang,
ada meteor, ada satelit, ada asteroid, ada lagi planet-planet. Ya bagus, planet-planet juga terbagi menjadi 8 nih. Ada planet Merkurius, Venus, ada bumi, ada Jupiter, Saturnus, Mars, Neptunus, Uranus. Itu adalah benda-benda langit yang kita ketahui. Terus ada lagi nih pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada bulan dan tidak ada matahari? Serem. Bagaimana kalau umpamanya tidak ada bulan dan matahari? Sudah pasti gelap katanya. Tetapi kalau tidak ada bulan dan matahari, yang jelas gelombang pasang akan mengecil. Itu kalau tidak ada bulan. Terus selain itu, poros rotasi bumi akan berubah. Dan yang jelas juga tidak ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Terus apalagi kalau tidak ada matahari? Kalau tidak ada matahari lebih parah lagi. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bumi dan planet-planet lainnya akan terbang ke luar angkasa, dan itu akan menyebabkan kekacauan. Serem ya ternyata. Apa pengaruh benda-benda langit terhadap bumi? Kita contohkan pengaruh bulan terhadap bumi. Setiap bulan purnama dapat dipastikan air laut akan mengalami pasang naik. Air laut dan muara sungai akan bertambah tinggi. Ya, itu adalah pengaruh benda-benda langit terhadap bumi. Bagaimana anak-anak? Untuk mengetahui selanjutnya, coba kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar gerhana matahari. Terus ibu pengen tahu nih, apakah kalian tahu apa itu gerhana matahari? Terus, apakah kalian pernah lihat gerhana matahari itu seperti apa? Apakah kalian tahu? Dan kapan gerhana matahari itu terjadi? Terus, kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari? Kalau ada gerhana matahari, sudah pasti ada jenis-jenis gerhana matahari. Apa sih ya jenis-jenis matahari itu? Dan apa perbedaan antara jenis gerhana matahari satu dengan jenis gerhana matahari yang lainnya? Untuk mengetahui tentang gerhana matahari itu, kita lihat dan simak video yang berikut ini. Tapi jangan lupa nanti ditulis informasi pentingnya. Dan untuk menambahkan informasi penting tentang gerhana matahari, kalian boleh lihat, kalian boleh baca di buku siswa. Tentunya di tema 8, subtema 3 tentang bumiku. Di situ ada gerhana matahari. Silakan baca dan cari informasi pentingnya, lalu tulis di buku itu untuk kita jadikan buklet. Apa itu gerhana matahari? Berikut penjelasannya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil daripada matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Jarak bulan ke bumi 384.400 km.
Sedangkan jarak matahari ke bulan 149.680 km. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 jenis: gerhana total, gerhana sebagian, gerhana cincin. Gerhana total terjadi akibat matahari ditutup sepenuhnya oleh bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila bulan hanya menutup sebagian dari matahari. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan hanya menutup sebagian daripada matahari dan cahaya matahari selebihnya membentuk cincin. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Mungkin itu penjelasan tentang gerhana matahari. Jadi kesimpulannya adalah gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menutupi sebagian atau seluruhnya cahaya matahari. Posisinya matahari, bulan, bumi. Jarak bulan dengan bumi itu ada 384.400 km. Itu lebih dekat ke bumi daripada ke matahari. Ketika bayang-bayang bumi, bulan, dan matahari sejajar, bayangan bulan jatuh ke bumi menutupi matahari. Bayang-bayang bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki 2 bagian, yaitu satu bagian inti disebut umbra dan yang kedua bagian tambahan disebut penumbra. Untuk gerhana matahari itu terbagi menjadi 3 jenis: gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total itu terjadi akibat matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Ini berkisar antara 7 menit 40 detik. Yang nomor 2 itu gerhana matahari sebagian. Terjadi apabila bulan hanya menutup sebagian dari matahari. Dan yang nomor 3 adalah gerhana matahari cincin. Itu terjadi ketika bulan hanya menutup sebagian daripada matahari dan cahaya selebihnya membentuk cincin. Itu disebut gerhana matahari cincin. Kita boleh melihat atau tidak gerhana matahari, itu kita tidak boleh melihat. Karena apa? Karena akan mengakibatkan kerusakan pada mata, itu secara permanen, dan dapat mengakibatkan kebutaan. Cara aman melihat gerhana matahari: 1. Dengan menggunakan kacamata khusus. Yang kedua, dengan berkaca pada genangan air. Dan yang ketiga, dengan menggunakan proyeksi lubang jarum. Itu cara aman kita untuk melihat gerhana matahari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua kejadian di muka bumi ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selesai sudah. Tetap semangat, tetap jadi anak yang berguna untuk sesama, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.